Ya, dan pemirsa, kita akan kembali ke Mabes Polri untuk mendengarkan laporan dari rekan Cikal Multazam yang saat ini berada di Mabes Polri. Cikal, ada informasi terbaru dari sana, Cikal? Saat ini pemeriksaan terhadap Basuki masih berlangsung, dan tadi juga setelah beberapa saat yang lalu Rusi Tompul memberikan pernyataannya kepada media. Kita dengar sama-sama tadi, dan kita akan membahas bagaimana fokus pemeriksaan Ahok kali ini. Bersama saya sudah ada Karopenmas Polri, Bapak Agus Rianto. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, menyempatkan waktunya. Pak, sebetulnya fokus dari pemeriksaan Ahok saat ini apa aja, Pak? Ya, tentunya pemeriksaan itu dilakukan untuk kebutuhan melengkapi proses yang sedang berlangsung oleh teman-teman penyidik. Ya, ini kita minta keterangan beliau untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa waktu yang lalu kan beliau sudah hadir juga untuk dimintai keterangan, dan sekarang untuk yang kedua kalinya. Ya, sehingga nanti hal-hal tersebut terkait dengan permasalahan perkara yang sedang kita tangani bisa lebih jelas dengan keterangan para pihak yang memang kita minta keterangan. Untuk selain Pak Ahok, ini ada lagi Pak pihak-pihak yang juga ikut disertakan pada saat pemeriksaan kali ini? Ya, sesuai dengan informasi dari penyidik, hari ini rencananya ada 4 yang akan kita minta keterangan. Ya, dari MUI, dari Kementerian Agama, dari Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Pak Ahok sendiri. Jadi 4. Pak, untuk fokus pemeriksaan, misalnya apakah nanti ada diputar kembali Pak video yang pernyataan Pak Ahok ini, apakah diputar kembali? Ya, tergantung nanti yang diperlukan oleh penyidik ya. Apabila penyidik menganggap bahwa penayangan kembali pernyataan beliau pada saat berbicara di Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu, ya tentunya akan diputarkan. Apabila tidak, ya tentunya nanti hasil daripada penilaian teman-teman penyidik terkait dengan hal tersebut. Kalau kita berbicara lagi Pak mengenai kasus ini, kemarin sempat dihadirkan beberapa ahli gitu ya, begitu. Kemudian nantinya apakah setelah adanya semua keterangan dari ahli terkumpul, dari Pak Ahok juga sudah terkumpul, ini apakah langsung dilakukan gelar perkara? Apakah benar gelar perkara tersebut akan diekspos gitu kepada publik, dilaksanakan secara terbuka? Iya, memang begini. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak. Ya, ada pelapor, ada saksi, ya, kemudian juga ada ahli. Kita sudah minta keterangan dari saksi itu ada 13, kemudian dari ahli ada 12, ya. Kemudian ditambah hari ini ada beberapa lagi. Ya. Nanti dari hasil informasi-informasi yang kita dapatkan, nanti penyidik akan melakukan analisa dari hasil tersebut. Ya, nanti bisa dituangkan dalam ataupun diformulasikan dalam bentuk gelar perkara. Ya. Nah, gelar perkara ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita akan berupaya untuk bisa disaksikan oleh berbagai pihak, ya, termasuk juga oleh teman-teman media. Nah, tentunya nanti kita sesuaikan ya untuk lokasinya, kemudian mekanisme pelaksanaan kegiatan itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita ambil keputusan kapan akan dilaksanakan gelar ini. Tentunya setelah pemeriksaan sudah dianggap cukup oleh teman-teman penyidik. Saya juga menarik ini gelar perkara dilakukan secara terbuka. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa ini jangan, ini bahaya. Lebih baik dibuka itu saat persidangan. Respon dari pihak kepolisian bagaimana menyikapi beberapa tanggapan ini? Memang kita sudah mempertimbangkan itu. Ya, tapi kan selama ini perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat. Ya. Ada seperti sinyalemen, ada tudingan lah kepada kami tidak transparan, ya kan, tidak objektif, tidak independen, ya bahkan termasuk kepada tuduhan kepada pimpinan kami. Bapak Kapolri dianggap bahwa sepertinya tidak serius gitu menangani kasus ini, ya. Karena apa? Beliau dengan Pak Ahok teman baik atau kenal ya. Beliau sudah sampaikan bahwa pertemanan beliau dengan Pak Ahok pada saat beliau Kapolda Metro Jaya, Pak Ahok gubernur. Tentunya dalam Forkominda kan beliau harus selalu dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jakarta kan terus selalu berkomunikasi dengan yang lain, Pangdam juga, Kajati, Ketua Pengadilan itu dalam Forkominda. Nah, sehingga
beliau akan menunjukkan kepada masyarakat dan semua pihak bahwa saya independen, saya akuntabel, dan akan saya buka nanti jika diperlukan, akan saya sampaikan kepada publik secara transparan. Ya tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya kita terima kasih masukan kepada berbagai pihak, dari berbagai pihak kepada kami, tentunya menyikapi dengan persoalan yang sedang kita tangani ini. Tapi Pak Kapolri juga mengatakan di situ, ada satu kata beliau katakan, agar melihat ini secara jernih. Nah itu kan, jernih dalam artian bahwa ini loh yang kami lakukan. Diharapkan dengan kejernihan pemahaman itu, nanti masyarakat akan menyadari bahwa betul yang dilakukan oleh Polri, betul kasus ini seperti ini. Jadi apapun nanti hasilnya, ya kita minta itu diterima oleh semua pihak. Tidak lagi ada hal-hal yang mungkin perbedaan pandangan boleh, itu wajar di era seperti sekarang, apalagi di era Indonesia yang demokrasi sekarang kan. Tapi tentunya kita semua bergerak pada fakta-fakta hukum, pada bukti-bukti material yang ada, karena proses penegakan hukum kan seperti itu. Ya. Tentu ingin menjaga bahwa publik juga jangan terpancing oleh ada provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Kemudian ada muncul lagi bahwa nantinya kepolisian akan ada intervensi, dikhawatirkan seperti itu. Ini bagaimana sih penegasan dari pihak kepolisian bahwa polisi memproses hukum ini benar-benar tidak terintervensi oleh pihak manapun? Ya itu, kita terbuka saja gitu kan, untuk melihatkan bahwa kami tidak diintervensi, ya, bahwa kami independen, bahwa kami transparan. Itu akan dibuktikan oleh Bapak Kapolri nanti pada saat diawali, mungkin nanti pada saat gelar perkara itu. Ya, tapi tentunya kita sekali lagi berharap para pihak silahkan dimonitor kinerja Polri. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dikomunikasikan, sampaikan kepada kami siap untuk menerimanya. Kami bekerja untuk rakyat dan kami pertanggungjawabkan semua kinerja kami kepada rakyat. Baik, kita bergeser dulu nih ya Pak Agus. Sempat muncul ada satu nama yang diduga melakukan editing di video pernyataan Ahok tersebut, ada nama Buniyani yang akhirnya muncul ke publik, dan tadi kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Pak Aridono, katanya juga akan ada pemeriksaan nantinya terhadap Buniyani. Bagaimana nih Pak prosesnya nanti? Ya ini kan merupakan rangkaian peristiwa yang akhirnya menjadi suatu laporan, ya, dugaan terjadinya suatu pelanggaran hukum yang terjadi. Ya. Nah, untuk yang bersangkutan saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sebagai pelapor dan juga sebagai terlapor sudah ditangani oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Nah nanti untuk Mabes Polri tentunya nanti penyidik akan melihat nanti perkembangannya. Tentunya berbagai pihak yang kita perlukan untuk kita mintai keterangan akan kita mintai keterangan untuk kepentingan memperjelas proses yang sedang kita tangani ini. Baik Pak Agus, pada dasarnya secara garis besar saya tangkap adalah polisi tetap fokus untuk menjalankan pemeriksaan ini. Pihak-pihak nantinya akan dipanggil lagi dan tentunya menjaga kepercayaan dari publik ya untuk menjalankan kasus ini secara benar. Harapan kami itu mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjaga situasi kondusif seperti sekarang ini dan aktivitas dapat berlangsung dengan normal seperti sedia kala. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih telah menyempatkan waktu bersama kami. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, terima kasih. Rudi, ada beberapa garis besar yang bisa tangkap dari pernyataan Brigjen Pol Agus Rianto tadi, bahwa memang saat ini polisi benar-benar berkomitmen untuk serius menangani kasus ini tanpa ada intervensi dari manapun. Pihak-pihak nantinya baik itu ahli, kemudian muncul nama baru seperti Buniyani yang mengunggah video pernyataan dari Ahok tersebut, nantinya juga akan diproses, akan dimintai keterangannya di Polda Metro Jaya. Dan saat ini fokus dari pemeriksaan Ahok adalah benar-benar Ahok ini sebagai terperiksa. Nantinya akan ditanyai beberapa hal terkait dengan pernyataannya tersebut. Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan kami akan terus nantikan laporan dari Anda. Breaking News Berita 1 News Channel, saya Rudi Andanu. Pemirsa, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi panggilan Polri untuk diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama. Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok tiba di Mabes Polri Trunojoyo sekitar pukul 8:15 pagi hari tadi. Dan saat ini Basuki Cahayapurnama sudah berada di dalam untuk diperiksa dalam kasus penistaan agama. Ya, kita lihat, kita saksikan bersama di sini.
Basuki Cahayapurnama mengenakan baju batik, tidak memberikan komentar apapun, hanya memberikan salam kepada para wartawan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut dari Mabes Polri Jakarta, kita langsung menghubungi rekan Cikal Multazam dan kameramen Indar Mawan yang saat ini berada di Mabes Polri. Selamat pagi, Cikal. Selamat pagi, Cikal. Iya, selamat pagi Rudi. Ya, silakan laporan Anda. Iya, betul sekali. Sekitar pukul 8:15 pagi tadi, Basuki Cahayapurnama sudah tiba di Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaannya pada hari ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Namun tadi kami sempat menyapa beliau untuk meminta keterangan mengenai persiapan apa saja dalam pemeriksaan kali ini. Namun tadi Ahok langsung memilih untuk masuk ke dalam ruangan untuk segera menjalani pemeriksaan. Adapun selain Ahok, tadi juga kami melihat kader PDIP juga tadi sempat hadir. Kami melihat Trimedia Panjaitan, kemudian juga Juni Mart Girsang yang juga telah hadir di sini. Namun sama seperti Ahok, mereka tidak memberikan keterangan apapun kepada media dan langsung masuk ke dalam ruangan. Adapun yang menjadi fokus pemeriksaan memang pada hari ini, Rudi, sesuai dengan pernyataan yang kami dapatkan tadi dari Kabar Reskrim yang menyatakan bahwa fokus kali ini adalah untuk memastikan kembali keterangan dari Ahok terkait dengan pernyataannya yang diduga telah melakukan penistaan agama dan mengganggu dari umat Muslim. Namun sekali lagi ini adalah untuk mengkonfirmasi dari terlapor langsung, yakni Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya sudah ada pelaporan sebelumnya, terhitung dari pelaporan yang sudah ada dari tanggal 6 Oktober hingga 21 Oktober sudah ada 11 laporan yang masuk. Ini juga pihak kepolisian juga telah memanggil beberapa saksi ahli seperti saksi ahli dari tata bahasa, agama, kemudian juga pakar hukum pidana. Kemudian nanti yang menjadi fokus kepolisian juga adalah lebih menelisik kembali, lebih melihat kembali bagaimana apakah pasal yang dituduhkan kepada Ahok, ini pelanggaran pasal 156A KUHP, apakah secara unsur objektif kemudian unsur subjektif terbukti Ahok telah melakukan penistaan agama. Tapi ini juga sesuai bagaimana nanti hasil pemeriksaan terhadap Ahok. Kita juga sama-sama di sini melihat bagaimana kondisinya, Rudi. Rekan-rekan media juga di sini masih terus menunggu apakah nanti ada pernyataan kembali dari pihak kepolisian atau pernyataan dari tim dari atau kader PDIP Perjuangan yang ikut masuk, kemudian tim sukses Ahok juga ikut masuk, apakah nantinya akan keluar untuk memberikan pernyataan. Nampaknya memang di sini ada memberikan pernyataan ya, namun nanti kami akan segera melaporkan kembali kepada Anda, Rudi, apakah pernyataan yang disampaikan kepada media terkait dengan pemeriksaan Ahok kali ini. Kemudian persiapan-persiapan lainnya juga di sini kami disampaikan dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan lebih ketat daripada biasanya, karena memang kasus yang diduga menjerat Basuki Cahayapurnama ini juga menjadi sorotan publik. Dikhawatirkan atau nanti disiagakan nantinya ada seperti unjuk rasa untuk memberi dukungan kepada Ahok di Mabes Polri Jakarta Selatan ini. Kepolisian telah menyiagakan beberapa personel untuk nantinya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sejauh ini yang kami pantau, pemeriksaan Ahok di Mabes Polri ini masih berjalan kondusif seperti biasanya, dan Ahok pun saat ini masih menjalani pemeriksaannya di dalam. Rudi. Ya, Cikal, tadi Anda mengatakan ada beberapa nama pengacara yang ada juga di sana. Saya ingin mengkonfirmasi apakah kedatangan mereka ini untuk mendampingi saudara Ahok? Pada dasarnya iya, Rudi, ini dalam bentuk support atau dukungan moral. Namun apakah ini ada kaitannya dengan bentuk bantuan hukum? Kami juga di sini harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, meskipun kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi di sini juga yang masih dibahas adalah bagaimana apakah pasal yang menjerat Ahok ini, pasal 156A KUHP ini, apakah benar-benar
benar dialamatkan kepada pernyataan yang Ahok katakan pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Apakah pasal tersebut memang benar ditujukan kepada Ahok, ataukah pasal tersebut tidak tepat ditujukan kepada Ahok? Ini juga yang menarik juga, Rudi, untuk nanti ditanyakan kepada beberapa pakar hukum tentunya, kemudian pihak-pihak yang membantu Ahok secara hukum. Kita juga nanti akan meminta konfirmasi. Namun pada dasarnya memang mereka datang ke sini adalah untuk memberikan dukungan moral kepada Ahok. Namun pastinya nantinya akan kita tanyakan apakah nantinya bantuan hukum apa yang akan diberikan kepada Ahok terkait dengan pemeriksaan kali ini. Rudi. Sekedar dukungan moral, Ahok diperiksa tanpa didampingi pengacara untuk pemeriksaan hari ini ya? Kami masih belum mengetahui, Rudi, bagaimana nantinya, apakah Ahok kali ini telah mendapatkan kami juga, apalagi kemarin juga sempat ada dukungan dari salah satu pendamping atau pengacara, yakni Ruhut Sitompul, yang juga sempat memberikan pernyataan, dan kami akan menghadirkan kembali bagaimana pernyataan dari Ruhut Sitompul. Bayangkan, hormati HAM, hak asasi manusia, daripada TNI, polisi, adik-adik kita yang sekarang opname. Begitu juga sahabat-sahabat wartawan yang dipukulin, yang diambil kameranya. Siapa mereka ini? Tapi percayalah, semua akan ditindak. Kita negara hukum, Bapak Joko Widodo akan menjadikan hukum itu panglima, tegas. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita ini. Sejauh mana, Pak? Sejauh mana tindakan yang dilakukan atas penghinaan oleh Ahmad Dhani, Pak? Ya, kita tunggu laporan. Kawan-kawan, undang-undang, ingat memang ini reformasi. Demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Pantas enggak Presiden kita dikatakan nama istilah binatang yang sebagian masyarakat Indonesia mengharamkan binatang itu? Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang diingini oleh rakyat. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau, hampir 70%, 60% mendukung semua langkah-langkah Bapak Joko Widodo. Saya mohon itu kawan-kawan pers, tetap saya memohon 10 jari, tolong sejukkan suasana ini. Kepada siapa lagi kalau saya tidak memohon? Kepada kawan-kawan pers. Saya mohon, saya rasa itu, Pak. Bantuan hukum sendiri dari tim ses itu gimana? Oh ya, kita mengalir saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolri kemarin, Pak Tito, kita hormati. Kawan-kawan yang saya hormati, kita tunggulah 2 minggu ini. Ya, apabila ada betul penistaan agama, kami punya calon, akan dinaikkan kelasnya. Sekarang masih penyelidikan, belum penyidikan. Ya, ini mohon, masih penyelidikan, belum penyidikan. Jadi apabila nanti memang tidak ada, kita juga harus terima. Itu yang saya katakan, Indonesia negara hukum. Kita saling menghormati lah. Bang, tapi ya, soal tujuan apa sih Pak, yang aktor politik itu tujuannya apa, Bang? Kok ikut masuk ke demo itu, Bang? ya itu yang saya katakan. Kan pemerintah baik sekali, para ulama diizinkan. Tapi taunya akan ada aktor-aktor yang kepingin seperti yang dikatakan penunggang-penunggang ini. Iya, kalian udah tahu lah perjalanan sejarah kita. Jangan mimpi bisa terjadi berulang peristiwa, misalnya ya peristiwa Gus Dur. Tegas saya katakan, sekarang udah nggak bisa lagi. Ini sekarang reformasi dan Bapak Presiden kita ini sangat diperiksa. Ya, oke ya Pak ya, aku udah diundang ke dalam oleh polisi kita. Terima kasih. Ya, yes. Oke. Ya, seperti itu Rudi, pernyataan disampaikan oleh Ruhut Sitompul bahwa memang pada dasarnya terkait untuk menyikapi kasus yang sedang menjadi sorotan publik ini, dugaan penistaan agama, harus disikapi secara bijak. Ada koridor-koridor hukum yang memang harus dihadapi, kemudian juga untuk proses pemeriksaan juga harus ada tahapan-tahapan. Saat ini adalah tahapan dari penyelidikan, dan kita sama-sama kita berharap bahwa semua pihak bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebelum nantinya hasil dari penyelidikan tahap awal ini bisa disampaikan dan juga dapat menuai hasil, dan prosesnya pun berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan semua kalangan atau semua pihak. Rudi. Baik, Cikal Multazam, terima kasih laporannya. Kami akan terus menantikan laporan dari Anda.